Salam Fresh Juice. Halo Oma, Om Tante, dan kakak-kakak semuanya. Welcome to Fresh Juice. Kita berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 7 Desember 2024. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Kalimantan Barat. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan Ziarah Holy Door Pintu Suci Juni 2025. Pintu suci di Vatikan hanya dibuka pada tahun jubileum, yaitu peristiwa khusus yang terjadi setiap 25 tahun sekali. Kita akan ziarah bersama selama 15 hari bersama Romo Rudi Rakito Jati OMI dan keluarga Yofi Natasha ke Vatikan, Roma, Milan, Swiss, Lourdes, Paris, dan Amsterdam. Kuota terbatas hanya untuk 35 orang peserta saja. Diutamakan bagi yang terlebih dahulu mendaftar. Bisa langsung menghubungi WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, 6 sampai 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, kita masih berada dalam minggu Advent pertama. Besok atau sore hari ini, kita memasuki minggu Advent kedua. Jadi perayaan hari Natal belum bisa atau belum cocok untuk dilaksanakan oleh kita orang Katolik. Bila hari ini ada teman atau komunitas tertentu yang sudah mengundang Anda untuk perayaan Natal, ya bilang saja, "Maaf bro,
saya datangnya telat ya, tunggu 3 minggu lagi. Tetapi ya boleh saja bila Anda mau siap-siap untuk merayakannya. Boleh saja Anda mulai mendekorasi rumah Anda. Misalnya mulai pasang pohon Natal. Tahukah Anda bahwa pohon Natal yang besar dan tingginya sampai 29 meter sudah dipasang di halaman Basilika Santo Petrus di Vatikan sejak tanggal 22 November yang lalu dan akan diberkati oleh Bapa Suci Fransiskus pada hari ini, tanggal 7 Desember 2024. Dan nanti malam akan dinyalakan secara resmi. Itu dekorasi untuk memberi semangat atau kode bahwa hari Natal segera tiba lagi. Boleh juga bila Anda mulai bikin rencana mau meletakkan kue apa di atas meja ruang tamu. Mau membungkus kado apa saja untuk para kerabat Anda. Mau memakai baju atau busana yang mana untuk hadir dalam misa hari Natal nanti dan lain-lain. Tetapi harap jangan lupa satu hal. Hari Natalnya masih 3 minggu lagi. Dan sementara menunggu, kita tidak lupa juga tetap terlibat di dalam pelayanan. Harap selalu ingat bahwa Tuhan Yesus turun dari surga dan hadir di dunia di antara kita untuk mengajak kita melayani satu sama lain. Untuk mengasihi sesama, bukan untuk menjadi egois. Untuk menjadi altruis, bukan untuk menjadi egosentris. Tanpa pelayanan, hanya asyik dengan diri sendiri, dengan urusan pribadi, maka hidup kita sesungguhnya tidak cukup bermakna di mata Tuhan. Para sahabat, kita bisa terlibat di dalam pelayanan di paroki. Misalnya, bantu-bantu panitia Natal tahun ini. Atau pelayanan di stasi, di lingkungan, atau di perumahan di mana kita tinggal. Kita bisa melayani sesama yang lansia, yang sakit, yang miskin, yang terlantar, yang yatim piatu, yang putus sekolah, dan lain-lain. Melayani dimanapun dan bagi siapapun. Kita ini mau melayani karena ingat sabda Tuhan dalam Injil hari ini. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berbagilah dengan cuma-cuma. Selain itu, kiranya pelayanan dalam hidup kita adalah sebentuk hadiah Natal atau persembahan yang pantas untuk kita berikan kepada si kecil Yesus. Ini sebagai wujud syukur dan kasih kita kepadanya juga. Para sahabat Fresius, sebuah cerita sebagai pelengkap renungan hari ini. Cerita berjudul Orang Majus keempat. Konon,
Sebenarnya ada 4 orang Majus yang pada saat bersamaan mempunyai rencana mengikuti bintang untuk menemukan di mana sang raja di raja dilahirkan. Anda sudah tahu nama para Majus itu. 3 di antaranya, Melkior, Baltasar, dan Kaspar. Nama orang keempat adalah Artaban. Tetapi sayang, dia gagal menyusul ketiga Majus yang lain. Bukan karena untanya mogok di jalan, tetapi dalam perjalanannya bergabung dengan ketiga Majus yang lain, Artaban beberapa kali berhenti untuk menolong beberapa orang miskin yang dijumpainya. Akibatnya, dia bukan saja gagal sampai ke Bethlehem, tetapi juga kado yang rencananya dia persembahkan kepada kanak-kanak Yesus habis dijual untuk membantu orang miskin. Artaban akhirnya jatuh miskin dan semakin tua. Namun cerita belum berakhir sampai di sini. Pada suatu hari, Artaban tiba di kota Yerusalem. Bukan sebagai orang yang kaya, tetapi sebagai pengemis. Pada saat itu, kota Yerusalem sedang gempar, sedang heboh. Di mana-mana orang berbicara tentang sebuah berita yang sama, yaitu hukuman mati yang menimpa seorang yang paling populer di kota itu. Namanya Yesus. Dia dihukum karena dianggap telah mengobarkan semangat pemberontakan kepada penguasa. Ketika akhirnya Artaban melihat orang yang dicap sebagai pemberontak itu dan kini bermahkotakan duri, jantung Artaban berdetak kencang. Dia merasa yakin bahwa dialah sang raja di raja yang sepanjang hidupnya ia cari. Hati Artaban menjadi remuk redam. Apalagi setelah dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk membantu sang raja di raja yang saat itu sedang tertatih-tatih berjalan sambil memanggul salib menuju Bukit Golgota. Tetapi sesuatu yang luar biasa kemudian terjadi. Tiba-tiba Yesus berhenti tidak jauh dari tempat di mana Artaban berdiri. Yesus menatapnya dan berbicara kepadanya. Janganlah menjadi sedih, Artaban. Engkau telah membantuku sepanjang hidupmu. Ketika aku lapar, engkau memberiku makan. Ketika aku haus, engkau memberiku minum. Ketika aku seorang asing, engkau memberiku tumpangan. Artaban pun jatuh bersimpuh di bawah kaki Yesus. Dengan berlinang air mata terharu, dia memandang Yesus dan berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, Tuhan, Juru Selamatku." Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Selamat melayani dan selamat mempersiapkan diri menyambut hari Natal. Tuhan memberkati Anda sekalian. Halo semuanya,
ini Joshua Setiawan dari Bali, Indonesia. Ma, Engkong, Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya. Kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 7 Desember 2024. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini yang super mantap hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan bisa menyegarkan dan meneguhkan jiwa kita. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice. Satu, dua, tiga. Salam dari Bali, saya Romo Rudi. Saya Joshua. Salam Fresh Juice. Satu, dua, tiga. Oma, opa, om, tante, dan kakak semuanya. Dua, tiga, semangat. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Jumat. Makasih ya buat Romo Rudi. Romo Rudi Rakito Jati, OMI dari Jakarta. Romo Rudi Rakito Jati.